Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh mengerti setiap kata firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan tolong, terutama juga yang mendengarkan semua, sama-sama kami diurapi oleh Engkau. Roh Kudus akan menguasai kami Tuhan, agar kami mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Sumber Ketenangan. Nah kita akan lihat dua hal yang merupakan sumber ketenangan, karena kita membutuhkan sumbernya. Ketenangan bisa dapat dari mana saja, dan itu terbatas, ada limitnya. Tetapi jika kita punya sumbernya, maka itu akan terus menerus. Sumber itu bagaikan air, ada sumber air yang mengalir terus menerus dan akan mampu memberikan kita ketenangan. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini yang poin pertama yang harus kita tahu, bahwa Tuhanlah sumber ketenangan itu. Karena apa? Kita baca sama-sama dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bahkan oleh Raja Daud, dia menyatakan sesuai dengan pengalamannya. Dia orang yang luar biasa, dia raja yang sangat fenomenal. Tetapi dia harus mengalami banyak hal sehingga membuat dia juga tidak tenang dalam hidupnya. Sama seperti kita. Kita juga bisa mengalami banyak hal. Mungkin kita pintar, mungkin kita punya modal, punya segala sesuatu. Tapi begitu kita mengalami masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, seringkali membuat kita tidak tenang. Pikiran dan hati kita terutama tidak tenang. Tapi Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja dia tenang. Hanya dekat Allah saja kita semua juga bisa tenang. Orang bisa katakan, saya dekat kok sama Tuhan. Terus apa buktinya, saudara? Kita dekat dengan Tuhan. Dikatakan di sini, dia dekat dengan Tuhan. Artinya dia melekat dengan Tuhan, tidak jauh daripada Tuhan. Jangan ukuran dekat itu, katanya kita datang beribadah. Hanya sebatas itu, apalagi kalau hanya ibadah kebiasaan saja. Sungguh sangat disayangkan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus dekat. Dan orang yang suka dekat itulah orang yang punya kasih. Dia mau jalin suatu hubungan, pasti karena dasarnya kasih. Kasihnya Tuhan. Ada kasih. Dan seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu ada penghalangnya, kita jauh dengan Tuhan. Itu karena apa? Karena dosa. Jadi kita harus tahu kalau kita mau dekat sama Tuhan, maka dosa itu harus dilepaskan. Dosa itu harus dihilangkan. Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara garis bawah ini tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kejahatan dan dosalah yang menjadi penghalang atas hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan tenang jika ada apa? Jika ada dosa yang kita simpan. Semua manusia bisa berdosa, dan memang natur kita dari awal sudah ada dosanya.
dosa harus diselesaikan. Harus ada pengakuan kepada Tuhan. Harus diperdamaikan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Jika ada hal yang tidak, ya, ada dosa, ada kejahatan di hadapan Tuhan, akui, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan selalu mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi juga terhadap sesama. Kalau kita ada kesalahan dengan sesama, harus bisa mengakui, saya salah. Dan jika terjadi perdamaian, maka ketenangan itu bagaikan sumber. Seringkali saya merasa, aduh kenapa ini hatiku gak tenang, ada sesuatu apa ya? Oh iya, Tuhan ingatkan saya, kamu tadi berbuat hal yang ini, kamu berbuat hal yang tidak berkenan. Kemudian saya datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menyatakan pengampunan, kembali ketenangan. Jadi sekali lagi, hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Jalin hubungan baik dengan Tuhan, akui jika ada salah dosa, akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memperdamaikan kita, sehingga ketenangan itu akan selalu ada, damai sejahtera itu akan selalu ada. Begitu juga dengan sesama, sehingga kita hidup bisa tenang. Kalau ada nggak enak, ada kebencian, ada pahit hati, itu yang membuat kita tidak tenang. Itu yang membuat kita tidak ada damai. Hadirkanlah damai, ketenangan di dalam hati dan pikiran. Yang kedua, dikatakan dalam Mazmur 62 ayat yang kelima, dikatakan demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bahkan di ayat yang ke-6, saudara mungkin di Alkitab yang biasa ayat yang ke-7 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Allah sangat layak untuk kita andalkan. Tidak ada lain. Kalau kita mau tenang dalam hidup ini, mengalami ketenangan dalam menghadapi banyak hal dalam hidup ini, berharaplah sungguh kepada Tuhan. Berharaplah kepada janji-janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Masalahnya bagaimana kita mau berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur 62 ayat yang 8 atau di Alkitab yang biasa ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jangan hanya percaya Tuhan saat-saat kita diberkati, saat kita sehat, saat kita mengalami banyak hal kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan memang itu harus. Tapi lebih daripada itu, kita harus percaya, bahkan mempercayakan hidup kita saat dalam masa-masa yang begitu berat. Justru di iman kita harus semakin bertumbuh. Tidak ada sumber ketenangan lain selain kita mau percaya kepada Dia, percaya kepada firman-Nya. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seringkali kita tidak mendapat ketenangan karena banyak kali kita mengandalkan, kita berharap kepada kekuatan kemampuan kita. Ya, kenyataannya memang kita bisa, kita mampu, kita punya duit, kita punya segala-galanya. Tetapi apakah itu sumber pengharapan kita? Orang punya duit yang banyak pun bisa habis dalam sekejap. Apa yang bisa kita harapkan? Tidak bisa. Semakin kita berharap kepada diri kemampuan kita sendiri, semakin kita tidak akan tenang dalam hidup. Tapi justru sebaliknya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah, berbahagialah orang yang apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang berharap sungguh kepada Tuhan.
Di ayat yang sebelumnya dikatakan, Dia gunung batu kita, tempat yang paling aman, saudara. Kota benteng kita, tidak ada lain. Kita mau berlindung di mana hari-hari yang begitu berat? Dunia yang semakin jahat ini, kita tidak mampu. Sumber ketenangan kita, selain kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apa? Percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya Tuhan itu punya kuasa. Dikatakan sekali Tuhan berfirman, maka dua hal yang akan kita terima. Kita baca dalam Mazmur 62 ayat yang ke-11. Di saudara mungkin Alkitab yang biasa, ayat yang ke-12 dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Yang pertama kuasa, yang kedua ayatnya yang ke-12 atau ayat yang ke-13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dua hal yang kita terima. Kalau kita mau percaya kepada firman Tuhan, maka dua hal yang akan kita terima. Kuasa daripada Tuhan dan kasih daripada Tuhan. Sumber ketenangan kita itulah firman Tuhan. Karena itu percayalah sungguh kepada Dia. Selain kita percaya sungguh, dikatakan tadi, curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Nyatakanlah segala kekhawatiran kita kepada Dia. Di dalam apa? Di dalam doa. Di dalam doa kita menyatakan segala sesuatu, pergumulan hidup yang kita alami hari ini. Dikatakan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22 atau ayat 23 dalam Alkitab yang biasa. Dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak akan selama-lamanya. Kalau kita tahu menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Mazmur 37 ayat yang ke-5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala sesuatu dalam doa, dan kita lihat kuasa dan kasih Tuhan akan bekerja di dalam kita. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.